Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pembahasannya tentang pemrograman Python untuk data science. Saya menggunakan Google Colab dan mengambil data dari Kaggle. Ya. Langkah-langkahnya yang pertama itu adalah membuka Google Drive, Google. Lalu klik baru, lainnya klik. Oke, ini adalah tampilan awalnya, dan ini kita ganti namanya dengan menggunakan latihan 1. Oke, setelah itu buat supaya Google Drive-nya ini terhubung dengan Colab dengan cara connect to Google Drive from Google Colab, import drive mount content drive. Nah, ini coding untuk menghubungkan Google Drive dengan Colab ya. Kita coba running-kan. Oke, connect. Nah, ini berarti dia sudah terhubung ya. Nah, selanjutnya adalah memasukkan atau mengimport library Pandas ya, di mana Pandas itu fungsinya untuk memanipulasi dan menganalisis data ya. Jadi ini kita tambahkan code, lalu import pandas as pd ya. Nah, ini di-running-kan. Setelah mengimport library pandas ya, lalu di sini akan melakukan connect terhadap data yang mau kita olah. Nah, datanya ini diambil dari Kaggle, berarti kita harus masuk dulu ke Kaggle. Lalu di sini kita cari datanya yang mau kita olah. Ini saya gunakan Herd. Sebenarnya di sini banyak ya masalah Herd ini. Tapi di sini saya gunakan Herd disease. Ya, saya klik, lalu download, pilih yang ini.
Oke, ini sudah. Lalu setelah itu, ini folder hasil downloadan, lalu ini di-unzip ya atau di-unrar dengan cara klik kanan, lalu WinRAR, lalu extract to archive. Oke, saya download tadi itu dimasukkan ke dalam Google Drive ya dengan cara membuat satu folder. Foldernya itu adalah dataset, lalu buat nih. Lalu di sini saya masukkan data tadi, open. Nah, ini sudah ada. Nah, lalu kembali ke Colab tadi. Nah, di sini. Nah, di sini harus ada coding untuk menghubungkan ke data dengan cara ketikkan df ya, data frame sebagai penyimpanan data, lalu dibaca. Supaya gampang, tinggal di copy aja yang tadi. Nah, ini harus sesuai ya besar kecilnya, dan ini juga ya, ini harus sesuai dengan folder yang dibuat, dan ini sesuai dengan nama file yang akan digunakan ya, atau untuk dianalisis ya. Lalu setelah itu di DF ya kita mau menampilkan data yang teratas ya, 5. Nah, ini di running. Oke, nah ini dia ya. Dengan data ini dapat dilakukan filtering ya terhadap data ini. Misalnya mau melakukan filter terhadap usia ya, yang dari minimal sampai maksimal, yaitu dengan cara df2 sama dengan df lebih besar dari 40. Oke. Lalu setelah itu tampilkan df2.
Nah, ini running. Nah, ini dia. Ada 68 row, 14 kolom. Langkah berikutnya yang dapat dilakukan adalah menganalisis data dengan teknologi AI, yaitu machine learning ya, dengan cara memisahkan data parameter ya, data parameter yang menentukan target dan targetnya itu sendiri ya. Nah, di sini untuk parameternya ini dimasukkan dalam variabel X, lalu yang menjadi targetnya dimasukkan dalam variabel Y ya. Nah, ini dengan cara X sama dengan nah, ini maksudnya adalah menampilkan semua row di mana parameter nanti akan nampil dari X sampai tol saja ya. Lalu ini bisa dicoba running. Nih, ya. Nah, setelah itu Y untuk target, DF titik. Nah, ini fungsinya akan menampilkan atribut atau parameter yang terakhir saja. Ya, dipanggil Y. Hasil dari Y atau sebagai target itu ya, kondisinya ini sudah ada pengacakan dan ini sudah tergolong baik, namun dilanjutkan ya ke langkah berikutnya, tetap melakukan pengacakan supaya lebih baik ya. Nah, di sini kita menggunakan Python ya. Python itu banyak kelebihannya ya, dalam penggunaan library-nya ya. Jadi tidak perlu lagi membuat algoritma pengacakan ya, karena sudah disediakan oleh Python sendiri dan itu salah satu library-nya adalah Xlearn ya. Nah, di sini saya coba menggunakannya ya dengan klik kode, lalu prompt Xlearn import train test split. Nah, ini fungsinya dapat membagi data training dan data testing ya, di mana dataset yang besar itu dapat dibagi secara otomatis ya menjadi data training dan juga data testing ya, dan juga bisa diacak posisinya. Nah, ini di running. Oke. Nah, setelah itu disiapkan 4 parameter ya. 4 parameternya itu adalah xtrain, xtest, koma ytrain, koma ytest. Nah, 4 parameter ini disiapkan untuk menerima fungsi atau
output dari train test split ya. Nah, di mana inputan datanya itu adalah X sebagai parameter dan Y sebagai target, di mana test sites-nya itu sama dengan 0,1. Oke. Lalu setelah itu saya tampilkan sebagai X train-nya. Ini di run. Nah, ini dia. Nah, jadi ini saat dijalankan secara otomatis datanya akan disimpan ke dalam 4 parameter ya, yaitu Xtrain, Xtest, Ytrain, dan Ytest ya. Dengan model machine learning, kita dapat melakukan klasifikasi data. Kita dapat membuat satu model yang dapat memisahkan hasilnya ya dengan cara misalkan givennya 14 parameter yang diambil dari pasien baru dapat menentukan apakah pasien tersebut terkena penyakit jantung atau tidak ya. Maka di sini bisa menggunakan model SPM ya. Nah, dengan cara melakukan import library-nya yaitu from xlearn titik SPM import SVC. Oke, ya. Ini coba running. Sukses. Lalu berikutnya ketikkan CLF sama dengan SVC. Oke, ini harus disesuaikan ya. Nah, ini maksudnya adalah CLF sudah dibangun arsitektur SPM ya. Namun belum dilatih dengan data. Ya, data kita. Kemudian kita perlu melakukan pelatihan dengan data latihan, yaitu dengan cara setelah
CLV dibangun arsitektur SPM-nya, ya, namun di sini belum dilatih dengan data kita. Lalu kemudian dilakukan pelatihan dengan data latihan, yaitu X-Train dan juga dengan Y-Train sebagai pasangannya. Nah, lalu setelah itu dilakukan prediksi langsung dengan data uji, yaitu adalah X-Test, ya, di mana nanti hasilnya itu disimpan di dalam YPRED, ya. Nah, ini setelah dibuat ini berarti kita sudah mempunyai model machine learning yang memprediksi apakah pasien terkena penyakit jantung atau tidak. Oke, nah untuk yang terakhir ya, dilakukan atau membuat evaluasi ya, itu dengan cara, ini dijalankan dulu, dengan cara ini tambah lagi kode, from exclude. Oke, ini dilakukan evaluasi ya dengan coding ini, tampilan outputnya ya, di mana inputnya itu adalah YPRED dan juga YTest yang ada di sini. Oke, ini di running. Nah, hasilnya adalah 0,53. Nah, hasil ini masih bisa diimprove lagi ya dengan banyak cara. Salah satunya bisa dilakukan dengan pre-processing data atau juga bisa menambahkan jumlah data dan juga bisa melakukan atau mengubah model datanya yang akan digunakan. Nah, jadi untuk machine learning ini ya, ini adalah hasilnya ya 0,53. Nah, kalau seperti ini biasanya sudah terjangkit ya atau mengalami penyakit hati. Oke, demikianlah untuk penjelasan pemrograman Python untuk data science ya dengan menggunakan machine learning untuk data pasien penyakit jantung ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.